Terletak di lembah-lembah tersembunyi Pakistan, hiduplah komunitas Kalash kuno. Sebuah masyarakat yang cara hidupnya terus memukau, sekaligus menginspirasi dunia modern. Bayangkan sebuah tempat di mana tradisi yang semarak dan adat istiadat yang unik tumbuh subur, nyaris tak tersentuh oleh hiruk-pikuk zaman. Kalash telah lama memikat rasa ingin tahu para penjelajah dan antropolog. Kekayaan budaya mereka yang dipenuhi festival berwarna-warni, ritual khas, serta kehidupan yang selaras dengan alam, seakan membuka jendela menuju dunia yang terasa abadi dan luar biasa. Hari ini, kita memulai perjalanan untuk mengungkap misteri suku yang menakjubkan ini. Kita akan menelusuri fakta-fakta yang menantang norma, merayakan kebebasan, dan memperlihatkan gaya hidup yang begitu mempesona, berbeda dari yang kita kenal. Di antara nilai-nilai itu, ada satu hal yang paling mencolok, kebebasan dalam hubungan. Cinta, bagi mereka, melampaui batas yang biasa kita pahami. Tersembunyi di pegunungan Hindu Kush, komunitas Kalash dikenal bukan hanya karena pakaian mereka yang semarak dan ciri khas fisik yang unik, tetapi juga karena adat istiadat mereka yang tak biasa dalam hal cinta dan hubungan. Di sebagian besar dunia, pernikahan terikat oleh norma eksklusivitas. Namun, dalam budaya Kalash, cinta dipandang sebagai emosi yang sangat pribadi, sesuatu yang layak diekspresikan dengan jujur dan bebas. Perempuan tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga secara budaya didorong untuk menyatakan ketertarikan romantis mereka secara terbuka, bahkan ketika mereka telah menikah. Disinilah cinta menemukan bentuknya yang paling lepas, tanpa batas, tanpa sekat. Jika seorang perempuan Kalash merasakan ikatan dengan pria lain, ia dapat memilih mengikuti kata hatinya tanpa dibayangi rasa takut, bahkan di hadapan suaminya sendiri. Kebebasan ini mencapai puncaknya dalam Festival Kegembiraan Tahunan, sebuah perayaan penuh warna ketika seluruh komunitas berkumpul untuk menari dan bernyanyi dalam sukacita. Di dalam festival itu, perempuan memiliki ruang untuk mencari pasangan baru bila mereka menghendakinya. Peralihan semacam ini tidak dipandang sebagai pelanggaran, melainkan sebagai bagian alami dari alur kehidupan. Apa yang bagi dunia luar terasa mengejutkan, justru merupakan hal yang sepenuhnya wajar bagi masyarakat Kalash. Ketika seorang perempuan memilih meninggalkan suaminya demi pasangan lain, pria yang baru diharapkan memberikan kompensasi kepada mantan suami, biasanya berupa ternak, sebagai bentuk penghormatan sekaligus penegasan hubungan yang baru terjalin. Tradisi ini mencerminkan betapa kuatnya nilai otonomi dan kebebasan pribadi dalam kehidupan mereka. Festival kegembiraan pun menjadi lebih dari sekadar perayaan. Ia adalah panggung kehidupan, tempat cinta, kebebasan, dan kebersamaan dirayakan dengan penuh sukacita. Sebuah cerminan pandangan unik masyarakat Kalash tentang hubungan dan jati diri. Keterbukaan praktik-praktik ini kerap memicu perdebatan di mata orang luar. Namun, bagi Kalash, inilah cara mereka menjaga keharmonisan sekaligus menghormati pilihan setiap individu. Bisakah kita membayangkan hidup dalam masyarakat di mana hubungan begitu luas tanpa bayang-bayang penilaian sosial? Di sisi lain, ada pula tradisi yang tak kalah menarik, yaitu Bashali, atau sebuah ruang pengasingan suci bagi perempuan. Praktik ini menjadi bagian penting dari kehidupan Kalash, berakar pada penghormatan mendalam terhadap siklus alami kewanitaan. Selama masa menstruasi atau kehamilan, perempuan Kalash memilih mengasingkan diri di sebuah tempat khusus yang disebut Bashali. Namun, ini bukanlah hukuman atau bentuk diskriminasi. Justru sebaliknya, masa ini dipandang sebagai waktu untuk jeda, untuk refleksi, penyucian batin, serta penghormatan terhadap energi feminin yang mereka miliki. Bashali biasanya berupa bangunan sederhana yang terletak agak jauh dari permukiman utama. Letaknya yang terpisah melambangkan jarak dari hiruk-pikuk keseharian, menghadirkan ruang tenang untuk beristirahat dari berbagai tanggung jawab. Selama berada di sana, kebutuhan perempuan tetap dipenuhi oleh keluarga. Makanan dan keperluan pokok disediakan dengan penuh perhatian, meski kontak fisik secara langsung dihindari. Masa ini dipahami sebagai kesempatan untuk kembali terhubung dengan esensi spiritual kewanitaan, serta menerima dengan lapang setiap proses alami yang terjadi dalam tubuh. Setelah siklus tersebut berakhir, atau setelah melahirkan, para perempuan kembali ke komunitas, seolah terlahir kembali, dengan kondisi yang lebih segar dan jiwa yang diperkuat. Lebih dari sekadar ruang fisik, Bashali adalah simbol. Ia menjadi pengingat akan penghormatan mendalam masyarakat Kalash terhadap ritme alam dan tubuh manusia. Pengasingan ini bukanlah keterpisahan yang menyakitkan,
melainkan tradisi yang dihormati, memberi ruang bagi perempuan untuk sejenak menjauh dari tuntutan hidup dan kembali pada dirinya sendiri. Di dunia di mana siklus alami perempuan kerap disembunyikan atau bahkan distigmatisasi, Basyali hadir sebagai cerminan sikap yang berbeda. Sebuah penghormatan yang tenang namun kuat terhadap kewanitaan dan otonomi tubuh. Tradisi ini menjadi contoh indah bagaimana masyarakat Kalash memaknai setiap fase kehidupan dengan penuh rasa hormat dan kebijaksanaan. Hal ini memberi ruang bagi komunitas untuk berhenti sejenak, merenung, lalu merayakan kekuatan kewanitaan dengan cara yang jarang ditemukan dalam budaya lain saat ini. Sebuah penghormatan yang tenang, namun syarat makna. Lantas, dapatkah tradisi seperti ini menghadirkan pelajaran berharga bagi masyarakat modern? Di sisi lain, ada pesona lain yang tak kalah memikat. Ciri-ciri fisik orang Kalash yang kerap disebut menyerupai orang Eropa, meski mereka hidup di tanah Asia. Banyak dari mereka memiliki kulit cerah, mata terang, serta struktur wajah yang halus, kontras dengan ciri khas masyarakat di wilayah sekitar Pakistan. Keunikan ini melahirkan berbagai legenda. Yang paling terkenal menyebut bahwa orang Kalash merupakan keturunan Alexander the Great, sang penakluk legendaris. Konon, setelah ekspedisinya ke wilayah tersebut sekitar tahun 320 sebelum Masehi, sebagian pasukannya memilih menetap di lembah-lembah terpencil yang kini menjadi bagian dari Pakistan Utara. Mereka kemudian berbaur dengan penduduk setempat, meninggalkan jejak genetik yang diyakini masih terlihat hingga hari ini. Meski belum ada bukti pasti yang menguatkan kisah ini, penampilan dan adat istiadat unik masyarakat Kalash seakan memberi napas pada legenda tersebut, membuatnya terus hidup dalam imajinasi banyak orang. Namun, daya tarik Kalash tidak berhenti pada ciri fisik semata. Ada pesona budaya yang begitu kuat yang mampu memikat siapa saja yang datang mengunjungi lembah mereka. Pakaian bersulam dengan warna-warna cerah, serta hiasan kepala yang khas menjadi simbol warisan budaya yang mereka jaga dengan penuh kebanggaan. Dalam setiap perayaan, seperti festival musim semi Joy, musik, tarian, dan kebersamaan berpadu menjadi satu. Festival-festival ini bukan sekadar hiburan, melainkan perwujudan identitas, kebanggaan, dan kecintaan mereka terhadap warisan leluhur yang tetap hidup hingga kini. Asal-usul suku Kalash masih diselimuti kabut misteri. Sebuah teka-teki yang justru menambah pesona mereka. Para peneliti dan sejarawan telah lama memperdebatkan, apakah nenek moyang mereka benar-benar berasal dari pasukan Alexander the Great? Ataukah ciri-ciri unik itu terbentuk secara alami melalui keterisolasian selama berabad-abad? Apapun jawabannya, masyarakat Kalash tetap berdiri sebagai komunitas yang unik dan memikat. Penampilan serta budaya mereka terus menarik perhatian dunia, seolah menyimpan kisah-kisah lama yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, bukan hanya asal-usul mereka yang penuh misteri. Di antara banyak cerita yang beredar, ada satu yang paling membingungkan. Fenomena yang dikenal sebagai penyakit siang dan malam. Penyakit langka ini telah lama menjadi teka-teki, baik bagi masyarakat setempat maupun para ahli medis. Umumnya menyerang anak-anak. Kondisi ini menghadirkan kontras yang ganjil. Di siang hari, mereka tampak penuh energi, bermain dan beraktivitas seperti biasa. Namun, saat malam tiba, tubuh mereka seakan kehilangan daya. Fenomena ini pertama kali menarik perhatian luas ketika 3 bersaudara dari desa Me dan Kundi mengalami gejala yang sama. Setiap pagi, mereka bangun dengan ceria, berlari, tertawa, dan berinteraksi layaknya anak-anak lainnya. Tetapi ketika malam menjelang, perubahan drastis terjadi. Mereka tiba-tiba tak bergerak, tak mampu berbicara, makan, bahkan membuka mata. Seolah-olah bersama redupnya cahaya hari, tubuh mereka ikut tenggelam dalam keheningan yang misterius. Teori-teori awal pernah berspekulasi bahwa kondisi ini berkaitan dengan kekurangan yang bergantung pada sinar matahari. Namun, penjelasan tersebut runtuh ketika para peneliti menemukan bahwa anak-anak itu tetap dapat bergerak, bahkan dalam kegelapan total di siang hari. Meski telah melalui berbagai penelitian dan penanganan intensif, baik oleh para ahli dari Pakistan maupun dari luar negeri, penyebab pasti dari kondisi ini tetap menjadi misteri. Hingga kini, ia masih berdiri sebagai salah satu teka-teki medis yang paling sulit dipecahkan. Beragam dugaan pun bermunculan. Ada yang meyakini bahwa kondisi ini bersifat psikosomatik, dipicu oleh kepercayaan budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Sementara yang lain menduga adanya faktor genetik yang belum terungkap.
Penyakit siang dan malam menjadi gambaran nyata bagaimana komunitas Kalash, meskipun hidup dalam keterisolasian, menghadapi fenomena yang berada di persimpangan antara cerita rakyat dan sains. Tak heran, masyarakat Kalash kerap dipandang sebagai komunitas yang penuh teka-teki, dengan gaya hidup yang terasa seolah berasal dari dunia yang berbeda. Di balik misteri itu, tersimpan pula kisah mitologis yang tak kalah memikat, tentang Gagak Putih, sang utusan ilahi. Dalam kepercayaan Kalash, Gagak Putih bukan sekadar simbol, melainkan perantara suci yang membawa doa-doa manusia kepada para dewa, menjadi jembatan antara dunia fana dan yang ilahi. Menurut legenda, makhluk ini dulunya hanyalah gagak hitam biasa, hingga suatu saat mengalami perubahan melalui campur tangan kekuatan ilahi. Perubahan itu melambangkan kemurnian dan anugerah, sebuah tanda bahwa bahkan yang paling sederhana pun dapat disentuh oleh kekuatan yang lebih tinggi, lalu berubah menjadi sesuatu yang sakral dan penuh makna. Selama upacara yang menandai berakhirnya musim dingin, masyarakat Kalash berkumpul dalam nyanyian dan doa. Mereka memanjatkan harapan, memohon agar Gagak Putih membawa berkah bagi tahun yang akan datang. Kehadiran Gagak Putih dalam upacara suci ini diyakini sebagai pertanda bahwa para dewa mendengar setiap doa yang dipanjatkan, melindungi keluarga mereka, serta melimpahkan kemakmuran di masa depan. Mitos tentang Gagak Putih pun menggambarkan betapa dalamnya hubungan spiritual masyarakat Kalash dengan alam. Kepercayaan terhadap kekuatan ilahi yang bersemayam dalam hewan mencerminkan pandangan animisme mereka. Sebuah keyakinan bahwa setiap unsur alam memiliki peran penting dalam kehidupan spiritual. Gunung, sungai, dan hutan bukan sekadar bentang alam, melainkan entitas yang hidup, memiliki roh dan kehadiran tersendiri. Penghormatan terhadap Gagak Putih juga menegaskan pentingnya ritual dan cerita dalam menjaga identitas budaya mereka. Melalui kisah-kisah yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, nilai dan kepercayaan tetap hidup, mengakar, dan tak lekang oleh waktu. Di tengah Pakistan yang mayoritas penduduknya memeluk Islam, masyarakat Kalash tampil sebagai komunitas yang unik. Mereka mempertahankan kepercayaan animisme politeistik, sebuah praktik yang langka di wilayah tersebut. Bagi Kalash, alam adalah ruang yang dipenuhi kekuatan spiritual. Setiap elemen saling terhubung, membentuk harmoni kehidupan yang mereka rayakan sepanjang tahun. Berbagai festival pun digelar sebagai bentuk penghormatan kepada para dewa dan roh-roh alam, sebuah perayaan yang mengikat manusia dengan semesta dalam jalinan yang sakral. Festival-festival ini bukan sekadar pertemuan sosial, melainkan peristiwa sakral yang dipenuhi tarian, nyanyian, dan ritual. Dirancang untuk menenangkan para dewa serta mengundang berkah. Festival Camus misalnya menjadi salah satu perayaan terpenting. Ia dirayakan di bawah langit malam, ditemani cahaya api unggun yang berpendar hangat. Di sanalah doa-doa dipanjatkan dan ritual penyucian dijalankan dengan penuh khidmat. Sementara itu, festival musim semi Joshi hadir sebagai perayaan kesuburan dan pembaruan, menyambut datangnya musim semi dengan harapan baru. Di sisi lain, festival Ucau, atau sering juga disebut Yusel, menandai masa panen, menjadi ungkapan syukur atas kemakmuran yang telah diberikan. Setiap perayaan dipenuhi musik, tarian, dan ritual tradisional yang menyatukan komunitas, menguatkan identitas budaya sekaligus memperdalam keyakinan spiritual mereka. Agama Kalash pun kaya akan simbolisme, di mana setiap festival memiliki makna dan tujuan tersendiri dalam kalender spiritual mereka. Praktik animisme yang mereka jalani menjadi pengingat hidup akan hubungan lama manusia dengan alam. Melalui ritual dan perayaan, mereka menunjukkan bagaimana hidup selaras dengan alam, menghormati kekuatannya, dan menyadari perannya dalam menjaga kehidupan. Lalu, dalam kehidupan modern kita hari ini, mungkinkah kita belajar sesuatu dari cara mereka memandang alam? Di balik semua itu, ada pula sisi kehidupan yang hangat dan sederhana. Cara mereka menyapa. Masyarakat Kalash dikenal akan keramahan yang tulus, yang tercermin bahkan dalam kebiasaan kecil. Berbeda dengan sapaan formal yang terasa kaku di banyak tempat, gadis-gadis muda Kalash menyapa satu sama lain dengan lembut, mencium tangan sebagai tanda hormat dan kedekatan. Tradisi ini bukan sekadar gestur, melainkan cerminan persahabatan yang hangat dan rasa saling menghargai yang menjadi fondasi kehidupan mereka. Tidak hanya antar teman sebaya, kebiasaan ini juga ditujukan kepada para tetua dan para tamu, menyelimuti setiap pertemuan dengan kehangatan yang tulus dan penuh makna. Kemampuan masyarakat Kalash dalam membuat orang asing merasa diterima adalah salah satu alasan mengapa
mereka kerap menjadi subjek berbagai film dokumenter perjalanan. Kehangatan dan kasih sayang yang mereka tunjukkan melampaui batas bahasa dan budaya menjadikan setiap pengunjung merasa seolah pulang ke rumah. Di dunia yang seringkali dipenuhi sapaan terburu-buru dan terasa impersonal, keramahan Kalash hadir sebagai pengingat akan pentingnya hubungan antar manusia yang tulus. Dari sapaan sederhana, tumbuh rasa kebersamaan, menguatkan ikatan sosial, serta memastikan bahwa setiap orang, baik penduduk lokal maupun pendatang, merasa dihargai dan dihormati. Bukankah akan indah jika kita semua saling menyapa dengan kehangatan yang sama? Di balik kehangatan itu, tersimpan pula kisah tradisi lama yang nyaris terlupakan. Sebuah ritual misterius dari lembah terpencil yang dikenal sebagai Festival Kolam. Perayaan musim gugur ini yang biasanya berlangsung pada awal Oktober, bukan sekadar momen panen anggur dan kenari. Ia juga menandai kembalinya sosok legendaris bernama Budak, figur misterius dalam cerita rakyat Kalash. Budak bukanlah penggembala biasa. Ia dipercaya memiliki status istimewa dengan hak unik untuk memilih seorang gadis lajang dari lembah sebagai pendampingnya selama festival berlangsung. Tradisi ini yang memadukan nuansa panen dan romansa menjadikan Festival Kolam sebagai waktu yang dipenuhi kegembiraan sekaligus harapan. Peran budak melampaui simbol maskulinitas atau kepemimpinan semata. Ia juga menjadi lambang hubungan antara manusia, alam, dan dunia spiritual. Sebuah pengingat bahwa kehidupan bagi masyarakat Kalash selalu terjalin erat dalam harmoni yang lebih besar. Kini, meski Festival Kolam masih terus berlangsung, sosok budak perlahan menghilang dari perayaan. Fokus pun bergeser, lebih menitik beratkan pada panen itu sendiri sebagai simbol kelimpahan dan kesinambungan hidup. Perubahan ini menjadi cerminan perjalanan budaya, sebuah perpaduan antara kenangan masa lalu dan penyesuaian dengan zaman. Transformasi festival ini menggambarkan dinamika masyarakat Kalash yang terus bergerak. Beberapa tradisi lama memudar, sementara yang lain beradaptasi agar tetap relevan. Namun, di balik semua perubahan itu, Festival Kolam tetap menjadi bagian penting dari kehidupan mereka, merayakan kebersamaan, kelimpahan, dan siklus alam yang tak pernah berhenti. Kisah tentang budak menjadi pengingat bahwa tradisi bukanlah sesuatu yang beku. Ia hidup, berubah, dan tumbuh bersama waktu, tanpa kehilangan makna dasarnya. Lebih dari itu, kisah ini juga menegaskan pentingnya bercerita, sebagai jembatan yang menjaga masa lalu, tetap hidup dalam ingatan kolektif. Di sisi lain, ada pula tradisi yang tak kalah khas. Anggur, simbol kegembiraan dan kebersamaan dalam kehidupan Kalash. Di tengah Pakistan yang mayoritas masyarakatnya dilarang mengonsumsi alkohol oleh hukum Islam, komunitas Kalash justru mempertahankan tradisi pembuatan anggur yang telah diwariskan turun-temurun. Bagi mereka, anggur bukan sekadar minuman. Ia adalah lambang sukacita, persatuan, dan perayaan hidup. Dalam setiap festival, anggur mengalir bebas, mengiringi tarian, nyanyian, dan tawa yang menyatukan seluruh komunitas. Lebih dari itu, anggur juga memiliki makna spiritual. Ia dibagikan bukan hanya untuk dinikmati, tetapi sebagai bentuk penghormatan kepada para dewa dan leluhur. Sebuah persembahan yang mengikat manusia dengan yang sakral dalam suasana yang hangat dan penuh makna. Bagi masyarakat Kalash, anggur bukan sekadar minuman. Ia adalah sesuatu yang sakral. Sebuah cara sederhana namun mendalam untuk mengucap syukur atas karunia kehidupan. Proses pembuatannya pun menjadi tradisi penting, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mereka merawat kebun anggur dengan penuh kebanggaan. Saat musim panen tiba, keluarga dan sahabat berkumpul, bekerja bersama memetik buah, lalu mengolahnya menjadi anggur yang akan disajikan dalam perayaan-perayaan mendatang. Ada kebersamaan dalam setiap langkah, ada cerita dalam setiap tetesnya. Lebih dari sekadar konsumsi, anggur melambangkan ketahanan komunitas, kedekatan mereka dengan tanah, serta kemampuan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana.